Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sufi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. Artinya adalah, pada saat proses penilaian akreditasi, surveyor akan melakukan 5 hal, meliputi 1. Melihat dokumen regulasi, yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. 2. Melihat dokumen implementasi. 3. Melakukan observasi. 4. Melakukan wawancara kepada pimpinan, staf, pasien, atau lintas sektor, tokoh masyarakat, dan sasaran program. 5. Meminta salah satu staf fasilitas pelayanan kesehatan, pasien, dan sasaran program untuk melakukan simulasi. Ini untuk membuktikan apakah di fasilitas pelayanan kesehatan sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sufi dibangun untuk itu semua. Ada regulasi internal, SK, pedoman, panduan, dan SPO. Ada pendokumentasian pelaksanaan sebagai bukti. Saat observasi yang dilihat sama dengan yang ada di regulasi dan dokumentasi. Saat wawancara bisa menjawab dengan jawaban sesuai yang ada di regulasi dan dokumentasi. Dan saat diminta melakukan simulasi, bisa melakukan sesuai dengan yang ada di SPO yang telah disusun sendiri. Sobat sehat, video saya yang ke-194G akan membahas penimbunan limbah B3 sebagai tahap 6 dari 6 tahap pengelolaan limbah B3 di Fasiankes. Sebelum melihat video 194G ini, saya anjurkan sobat sehat melihat dulu video 1, video 20, video 22, video 23, video 24, video 191, video 192, video 193, video 194A, video 194B, 194C, 194D, 194E, dan 190F, dan video 195. Bisa dilihat di playlist ya. Sobat sehat, sebagai Fasiankes penghasil limbah B3, kita perlu juga mengetahui tahap ke-6 dari pengelolaan limbah B3, yaitu penimbunan limbah B3 menurut Permen LHK nomor P.56 garing Men LHK strip Setjen garing 2015. Seperti kita ketahui, limbah B3 dalam Permen LHK ini meliputi limbah A dengan karakteristik infeksius, B. benda tajam, C. patologis, D. bahan kimia kedaluarsa, tumpahan dan sisa kemasan, E. radioaktif, F. farmasi, G. sitotoksik, H. peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi, dan I. tabung gas atau kontainer bertekanan. Ketentuan mengenai limbah radioaktif diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai ketenaga nukliran. Pengelolaan limbah B3 yang timbul dari fasilitas pelayanan kesehatan meliputi 6 tahap, yaitu A. pengurangan dan pemilahan limbah B3, B. penyimpanan limbah B3, C. pengangkutan limbah B3, D. pengolahan limbah B3, E. penguburan limbah B3, dan atau F. penimbunan limbah B3. Di video 194G ini kita akan membahas tentang penimbunan limbah B3. Penimbunan limbah B3 dilakukan oleh penghasil limbah B3 terhadap limbah B3 yang dihasilkannya. Penimbunan limbah B3 dilakukan terhadap limbah B3 berupa A. abu terbang insenerator, dan B. selah atau abu dasar insenerator. Penimbunan limbah B3 hanya dapat dilakukan di fasilitas A. penimbunan saniter, B. penimbunan terkendali, dan atau C.
penimbunan akhir limbah B3 yang memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penimbunan limbah B3. Sebelum dilakukan penimbunan di 3 fasilitas penimbunan limbah tersebut, limbah B3 wajib dilakukan A. Enkapsulasi dan atau B. Inertisasi. Prosedur enkapsulasi dan atau inertisasi tercantum dalam lampiran peraturan ini di halaman 102 sampai dengan 105. Dan ini kita akan bahas ya. Apa sih enkapsulasi? Proses enkapsulasi pada prinsipnya melakukan solidifikasi terhadap limbah untuk menghindari terjadinya pelindian terhadap limbah dan menghilangkan risiko limbah diakses oleh organisme pemulung atau scavengers. Enkapsulasi dilakukan dengan cara memasukkan limbah sebanyak 2/3 dari volume wadah dan selanjutnya ditambahkan material imobilisasi sampai penuh sebelum wadahnya ditutup dan dikungkung. Material imobilisasi dapat berupa pasir bituminus dan atau semen. Wadah yang digunakan dapat berupa high density polyethylene atau HDPE atau drum logam. Limbah yang dilakukan enkapsulasi dapat berupa limbah benda tajam, abu terbang atau fly ash, dan atau abu dasar atau bottom ash dari insenerator sebelum akhirnya hasil enkapsulasi tersebut ditimbun di fasilitas 1 penimbunan saniter atau sanitary landfill, 2 penimbunan terkontrol atau control landfill, atau 3 penimbunan akhir atau landfill limbah B3. Pada kondisi darurat seperti untuk penanggulangan keadaan bencana di mana tidak dimungkinkan untuk melakukan pengelolaan limbah B3 sebagaimana mestinya, enkapsulasi dapat dilakukan pula terhadap limbah farmasi dengan prosedur sebagaimana tersebut tadi. Sobat Sehat, kita lihat berikut ini di video gambar 1 contoh enkapsulasi limbah B3 dengan semen. Selanjutnya kita akan membahas tentang inertisasi. Inertisasi merupakan proses solidifikasi limbah menggunakan semen dan material lainnya sebelum limbah ditimbun di fasilitas penimbunan saniter atau sanitary landfill, fasilitas penimbunan terkontrol atau control landfill, atau fasilitas penimbunan akhir limbah B3. Inertisasi dapat dilakukan terhadap limbah abu atau residu hasil pembakaran insenerator. Contoh komposisi untuk proses inertisasi atau solidifikasi yaitu mencampurkan antara abu garing residu hasil pembakaran insenerator atau fly ash dan atau bottom ash, pasir dan semen dengan Portland dengan perbandingan 3:1:2. Proses inertisasi dilakukan dengan cara 1. Limbah dicampur dengan pasir dan semen menggunakan skop dengan perbandingan limbah, pasir, dan semen Portland adalah 3:1:2. Atau dengan komposisi lain sehingga dapat memenuhi persyaratan uji kuat tahan, tekan, dan uji TCLP. 2. Hasil pencampuran selanjutnya dituangkan dalam sebuah cetakan dengan ukuran dimensi paling rendah 40 cm x 40 cm x 40 cm. Setelah cetakan tersebut sebelumnya telah dilapisi dengan plastik sehingga dapat mengungkung campuran limbah. Hasil pencampuran didiamkan selama 5 hari untuk penyempurnaan proses solidifikasi. Kita lihat di video gambar 2 ukuran paling rendah inertisasi dengan solidifikasi. Berikutnya yang ketiga, hasil pencampuran sebagaimana dimaksud pada angka 2 tadi harus memenuhi persyaratan antara lain A. Uji kuat tekan dilakukan setelah 5 hari dengan kuat tekan rata-rata paling rendah 225 kg per
cm persegi. Dan B, hasil uji TCLP di bawah baku mutu TCLP sebagaimana tabel 1. Kita lihat di video tabel 1. Empat, apabila hasil uji mutu TCLP dipenuhi, hasil proses solidifikasi selanjutnya ditimbun di fasilitas penimbunan saniter atau sanitary landfill atau fasilitas penimbunan terkontrol atau control landfill. Penempatan limbah hasil solidifikasi dilakukan pada zonasi yang telah ditetapkan sebagai area penempatan limbah hasil solidifikasi. Penempatan limbah hasil solidifikasi hanya dapat dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan inertisasi terhadap limbah yang dihasilkannya sendiri. Pada kondisi darurat seperti untuk penanggulangan keadaan bencana, di mana tidak dimungkinkan untuk melakukan pengelolaan limbah B3 sebagaimana mestinya, inertisasi dapat dilakukan pula terhadap limbah farmasi dengan prosedur sebagaimana tersebut tadi. Lokasi dan fasilitas penimbunan limbah B3 harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Nanti ini akan kita bahas dalam video tersendiri. Lokasi dan atau fasilitas penimbunan akhir limbah B3 harus memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penimbunan limbah B3. Penimbunan limbah B3 yang dilakukan di 3 fasilitas penimbunan limbah harus mendapatkan persetujuan penimbunan limbah B3 yang diterbitkan oleh Kepala Instansi Lingkungan Hidup. A. Provinsi. Bila penimbunan limbah B3 dilakukan lintas kabupaten kota dalam wilayah provinsi. Atau B. Kabupaten kota jika penimbunan limbah B3 dilakukan dalam wilayah kabupaten kota. Untuk mendapatkan persetujuan penimbunan limbah B3, penghasil limbah B3 menyampaikan permohonan secara tertulis kepada instansi lingkungan hidup dengan melampirkan A. Identitas pemohon, B. Nama, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang akan ditimbun. C. Lokasi penimbunan limbah B3. D. Dokumen yang menjelaskan tentang tata cara penimbunan limbah B3. Dalam hal permohonan tersebut A disetujui, Kepala Instansi Lingkungan Hidup menerbitkan surat persetujuan penimbunan limbah B3 yang paling sedikit memuat 1. Identitas penghasil limbah B3 yang melakukan penimbunan limbah B3. 2. Nama, sumber, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang akan ditimbun. 3. Lokasi penimbunan limbah B3. 4. Kewajiban pemegang surat persetujuan penimbunan limbah B3. Dan 5. Masa berlaku persetujuan penimbunan limbah B3. B. Ditolak. Kepala Instansi Lingkungan Hidup menerbitkan surat penolakan disertai dengan alasan penolakan. Masa berlaku persetujuan berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang. Demikianlah Sobat Sehat, di video 194G ini kita telah membahas tahap penimbunan limbah B3 di fasilitas pelayanan kesehatan sebagai tahap ke-6 dari 6 tahap pengelolaan limbah B3 di Fasyankes yang diambil
dari tata cara dan persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 di Fasiankes. Sobat Sehat bisa melihat lebih rinci pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI nomor P.Kos56-Men-LHK-Setjen-2015. Kita akan bertemu di beberapa video 196 untuk membahas tentang kedaruratan atau krisis kesehatan. Sampai di sini dulu ya. Silakan sampaikan di kolom komentar kalau ingin memberikan komen. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.